Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini masih kisah Bima, kisah dari Netra Kala, yang makin seru dari hari ke hari. Dan buat Netra Kala, terima kasih ya atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca wajib banget ngunjungin karya karsa dari Netra Kala karena di sana keren-keren banget kisahnya teman-teman ya. Dan bisa juga diikuti atau di-follow akun Twitter dari Netra Kala untuk mengetahui apa lagi sih yang di-up di karya karsa selanjutnya. Dan sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Elo Entry, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami selalu upload di setiap harinya. Dan untuk channel Elo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Alas Lali Jiwo. Tumbal perawan desa di malam Selasa Kliwon. Kisah Bima. Kini, Bima sedang berdiri di sebuah tempat yang begitu asing seperti sebuah desa yang masih terisolasi jauh dari perkotaan. Menghindarkan pandangan, ia melihat seorang wanita muda sedang berjalan dengan tergesa-gesa. Wanita itu berusaha secepat mungkin berjalan dengan kakinya yang cacat. Sesekali ia melihat ke belakang hanya untuk sekedar memastikan kalau dia tidak dilihat oleh warga desa. Bu, lihat deh, anak pembawa sial itu lagi keluar dari sarangnya, bisik wanita parubaya kepada wanita lain yang ada di sebelahnya. Shh, jangan kencang-kencang, bisa dengar dia nanti. Dia itu pembawa sial di sini. Harusnya sudah lama diusir dari desa. Timpal ibu tersebut. Wanita itu berhenti sejenak saat mendengarkan suara bisik-bisik yang terdengar jelas di telinganya. Bima yang melihat itu faham bahwa keberadaan wanita itu tidak dianggap sama sekali, bahkan bisa dibilang mereka membencinya. Tatapan sinis dan jijik tertera dengan jelas saat ibu-ibu tadi memandangnya. Perasaan aneh tiba-tiba mengalir ke dalam tubuh Bima, seolah tahu apa yang sedang dirasakan oleh wanita itu. Perasaan sakit hati dan dendam terhadap warga desa. Memejamkan mata dan mengatur nafas, Bima sekali lagi mencoba untuk jauh merasakan lebih dalam lagi sudah menjadi makanan sehari-hari. Dengan ucapan dan hinaan yang muncul dari bibir orang-orang yang ada di sekitarnya menampilkan senyum kejut dan kembali berjalan. Andai aku memiliki tubuh yang sempurna, wajah yang cantik, pasti mereka tidak akan menuduhku macam-macam. Ucapnya lirih, namun tergambar jelas dari raut wajahnya hatinya begitu perih dan ngilu. Kenapa, Rum? Terdengar suara wanita rentak terkesiap. Ia mendongakkan kepalanya, tidak sadar kakinya sudah menuntun hingga sampai di depan rumah di mana ia dan ibunya tinggal. Arum, gak apa-apa, Bu, ujarnya sambil tersenyum menjawab pertanyaan Lastri, wanita yang merawatnya sedari kecil, sosok ibu yang selalu menyayanginya. Yowes, masuk sana, bersih-bersih terus makan, kata Lastri sambil melanjutkan kegiatan menyapu halaman mengangguk. Arum berjalan menuju ke dalam rumah. Kondisi rumah Arum memang terlihat sederhana. Tidak banyak barang. Rumah itu adalah peninggalan dari mendiang bapaknya, salah satu harta warisan yang sebisa mungkin mereka jaga dan rawat sebaik-baiknya. Pikiran Arum masih begitu kalut. Keinginan untuk bisa menjadi seperti orang-orang begitu menguasainya sedari tadi. Makanan yang ada di depannya pun belum tersentuh sama sekali. Melihat itu, ada rasa khawatir yang muncul di hati Lastri. Kok ngelamun? Kenapa, Dok? Sini cerita sama ibu, ucap Lastri yang mengagetkan Arum. Gak apa-apa, Bu, Arum cuma kecapean, badan rasanya gak karuan, kilanya. Ia tidak mau menambah beban Lastri.
Dia tahu ibunya bercerita hanya akan menampilkan raut wajah sedih dan berulang kali meminta maaf atas kondisi yang menimpa Arum selama ini. Tidak bisa dibilang baik-baik saja. Dengan kakinya yang cacat serta bekas koreng di area wajahnya membuat Arum harus terus menggerai rambutnya yang panjang menutupi sebagian mukanya. Mungkin inilah yang membuat warga desa enggan untuk berinteraksi dengannya. Nelangsa dengan apa yang terjadi, Arum bangkit tanpa mengucapkan apapun dan langsung masuk ke dalam kamar. Sudah puluhan kali dia menangis. Berbagai cara ia lakukan agar bekas koreng yang ada di mukanya bisa hilang, mulai dari ramuan tradisional hingga pergi ke tabib, tapi tetap saja luka-luka yang ada di tubuh Arum tidak bisa hilang. Kelelahan karena menangis, tanpa sadar Arum tertidur di senja itu. Dok, bangun. Terdengar ucapan lembut dari arah samping tempat tidur Arum. Dia merasakan usapan lembut menerpa rambutnya. Menggeliat, Arum membuka mata. Seketika dia kaget. Tadinya dia berpikir bahwa suara wanita yang membangunkannya adalah suara ibunya. Namun ternyata itu bukanlah ibunya, melainkan sosok wanita yang cantik dan rupawan. Melihat itu, Arum langsung beranjak menuju ujung kasurnya dengan jelas. Kali ini ia melihat seorang wanita yang begitu cantik. Kulitnya halus, warnanya kuning langsat, bagai cahaya rembulan yang sedang bersinar dengan terang. Rambut hitamnya lurus tergerai hingga punggungnya, bibir dan matanya yang indah membuat siapa saja betah berlama-lama menatap wanita itu. Renendo, sekali lagi wanita itu memanggil Arum untuk mendekat ke arahnya. Bagi terhipnotis, Arum mendekati wanita itu. Ngapunten, panjenengan siapa? Ucap Arum sopan saat sudah berada di depan wanita itu. Ora perlu ngerti aku sopo, jawabnya dengan lembut. Kalau kamu ingin menjadi cantik, aku bisa membantumu, Dok. Lanjutnya, yang kini sudah membelai pipi Arum, Arum tersentak. Dirinya bangun dengan nafas yang memburu. Ternyata cuma mimpi, ucapnya sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 5 sore. Segera dia bangkit dari ranjangnya untuk menuju kamar mandi di malam harinya. Dia tidak bisa melepaskan ingatan tentang mimpi yang terjadi sore tadi. Wanita itu benar-benar cantik, ingin sekali dirinya bisa menjadi seperti itu dengan kulit halus dan badan yang sempurna. Andai aku bisa menjadi seperti itu, pasti orang-orang desa akan menyanjungku. Batin Arum yang tengah duduk menatap langit tanpa bintang malam itu. Hembusan angin dingin tiba-tiba menerpa wajah Arum sejenak. Ia menikmati angin yang berembus lumayan kencang hingga dia mendapati ada satu bayangan. Seseorang yang berdiri tidak jauh dari tempatnya duduk saat ini dilihat dengan seksama. Tapi jarak yang lumayan jauh membuat pandangan Arum tidak bisa menangkap siapa sosok itu. Merasa takut, dia beranjak masuk dan segera menutup pintu rumahnya. Suasana di dalam sudah sepi. Lastri, ibunya juga pasti sudah tidur saat hendak masuk ke dalam kamar. Begitu kagetnya Arum, sudah ada orang yang duduk di tepian ranjang. Siapa kamu? Tanya Arum yang kini mulai dilanda ketakutan. Tidak usah takut, Dok, katanya. Namun Arum masih tetap setia berdiri di depan pintu. Dia punya perasaan tidak enak dengan wanita di hadapannya. Wanita itu bangkit. Arum sedikit mundur. Bukannya kamu ingin cantik seperti aku, Dok? Ujarnya masih menatap Arum dengan senyum yang begitu memikat. Sedangkan Arum sendiri saat ini benar-benar merasa takut dengan apa yang dilihatnya. Jelas sosok itu bukan manusia. Kalau kamu ingin menjadi cantik, aku tunggu malam Selasa Kliwon di Sendang di sisi desa. Ucapnya dengan dibarengi sosok yang tiba-tiba lenyap dari pandangan Arum. Kaget, Arum berlari menuju kamar ibunya. Tok tok tok. Bu, ibu. Ucap Arum panik dengan apa yang barusan ia lihat. Beberapa kali dia menoleh ke arah kamarnya, takut sosok itu kembali muncul. Apa Torum? Ujar Lastri yang ikutan panik melihat raut wajah Arum. Iku, Bu,
Ada demit di kamarku, ujar sambil menunjuk-nunjuk ke arah kamarnya. Tidak percaya dengan ucapan anaknya, Lastri berjalan menuju kamar Arum. Dilihatnya tidak ada siapapun di sana. Orang apa-apa londo, kamu ngelindur, ujar Lastri, sedangkan Arum yang berdiri di belakang ibunya juga menengok ke dalam kamar. Dan benar, tidak ada siapapun. Wanita itu benar-benar sudah menghilang. Masih merasa takut, Arum meminta kepada ibunya untuk tidur bersama malam itu. Tak terasa, pagi sudah menjelang. Suara kokok ayam jantan mengawali subuh yang masih berselimut kabut. Arum yang sedari malam tidak bisa tertidur dengan pulas masih memikirkan kata-kata wanita yang bertandang ke kamarnya. Siapa wanita itu? Batinnya, namun semakin dia memikirkan, justru kepalanya semakin bingung. Apa benar kejadian semalam itu nyata? Beranjak menuju dapur, Arum mencoba mengusir pikiran tentang sosok wanita yang terus hadir di kepalanya. Sinar mentari memang belum terlihat, tapi beginilah kebiasaan Arum sehari-hari. Semenjak setengah jam yang lalu, dia sudah berkutat dengan tungku kayu. Londo, bangun jam berapa? Rajin jam segini sudah ada di depan tungku, ujar Lastri yang sudah berdiri di belakang Arum. Sudah dari tadi, Bu. Loh, ibu tidurnya pulas banget, jawab Arum yang masih mengipasi api agar tetap menyala. Ya wes, sana nyuci baju, biar ibu yang masak ya, pinta Lastri. Tanpa menunggu diperintah dua kali, Arum beranjak menuju kamar mandinya, mengambil pakaian kotor, dan segera menuju sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Berjalan dalam gerbongan subuh, beberapa kali Arum menoleh ke belakang. Dia merasa sedang diawasi oleh sesuatu. Mempercepat langkah agar segera tiba di sungai. Dia berharap setidaknya ada orang di sana. Walaupun Arum tidak berani mendekati warga desa, tetapi setidaknya ada orang yang bisa dimintai tolong jika terjadi sesuatu. Dan benar, saat sudah hampir sampai di tepian sungai, Arum melihat ada beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci baju. Merasa tenang, dirinya berjalan menuruni jalanan yang menurun ke arah sungai. Brung! Arum tiba-tiba hilang keseimbangan karena kakinya terpleset tanah yang licin. Tubuhnya terjatuh, terguling hingga dekat dengan sungai. Isi keranjang beramburan kemana-mana. Aduh, orangnya ia mencoba berdiri, kakinya begitu sakit, pinggangnya terasa ngilu. Syukurin, bocah pembawa sial. Harusnya sudah dari dulu dia dibakar hidup-hidup, ucap keji salah seorang wanita yang sedang mencuci baju di sana. Mendengar hal itu, air mata Arum turun tanpa disadarinya. Badannya memang sakit, tapi hatinya jauh lebih sakit. Arum teringat, setiap kali ia bermain dengan teman-teman sebayanya, selalu saja orang tua dari temannya itu melarang untuk dekat-dekat dengan Arum. Anak pembawa sial, katanya. Setiap kali ada kejadian yang menimpa desa di mana Arum tinggal, selalu dialah yang menjadi sasaran warga. Warga mengira bahwa orang tua Arum, terutama bapaknya, telah bersekutu dengan iblis. Karena itulah lahirlah Arum dengan bentuk dan rupa yang mengerikan. Tertatih, kembali Arum berjalan sedikit menjauh dari ibu-ibu tadi. Dia tidak mau langsung kembali ke rumah. Dengan kondisinya saat ini, pasti hanya akan menambah kekhawatiran Lastri. Masih dengan air mata yang berlinang, Arum merasakan sakit luar biasa di hatinya. Dendam yang teramat dalam. Malam Selasa Kliwon Yondu, lirih terdengar suara yang datangnya entah dari mana. Celingukan, Arum mencari sumber suara itu, tapi yang didapatinya hanyalah kesunyian subuh. Segera buru-buru Arum menuntaskan pekerjaannya. Dirasa semua sudah selesai, Arum beristirahat sejenak. Kakinya terlihat memar kembali. Dia teringat dengan ucapan ibu-ibu tadi. Sekali lagi rasa perih dan juga dendam muncul di hati Arum. Arum bangkit berdiri. Walau rasa kakinya begitu ngilu, dia melangkah perlahan kembali ke rumah. Adegan berganti. Kali ini Bima sedang berdiri di sebuah kerumunan. Banyak orang-orang berkumpul di depan rumah Arum. Wanita pembawa sial, harusnya sudah dari dulu kamu diusir dari tempat ini, teriak seorang laki-laki parubaya.
Ampun Pak, jangan. Ratap Lasri yang kini duduk bersimpuh di sebelah Arum, badan Arum yang kini terlihat berantakan, hampir tubuhnya ditelanjangi di muka umum. Sudah cacat, burik, jelek, masih godain suami orang. Bentuk wanita yang Bima ingat salah satu wanita yang pernah mengatai Arum. Ampun Bu, saya tidak tahu apa-apa Bu. Suami ibu yang mendatangi saya dan mencoba melecehkan saya. Ratap Arum. Alah, mana ada laki-laki yang mau sama kamu. Sekali lagi, ucapan keji muncul dari beberapa warga yang ada di situ. Kali ini, Bima mengedarkan pandangannya dan benar saja dia melihat ada satu laki-laki yang di sebelahnya ada sosok wanita buruk rupa, mirip sekali dengan sosok yang berada di dekat Mbak Maya waktu studi tour kemarin. Sirap, ucap Bima. Ya, baginya sungguh aneh. Memang benar. Secara logika, mana ada laki-laki yang mau secara sadar melecehkan Arum. Bukan merendahkan, tapi memang kondisi Arum yang seperti itu jelas pasti tidak ada laki-laki yang mau berinteraksi dengannya apalagi melecehkan. Kembali, Bima melihat ke arah Arum. Adegan sekali lagi berubah. Kini, Bima sedang berdiri tepat di kamar Arum. Dilihatnya, ia sedang terburu-buru. Sepelan mungkin Arum membuka pintu kamarnya seolah tidak mau didengar oleh ibunya. Merasa kondisi aman, ia berjalan melangkah keluar. Malam masih larut. Bulan bersinar dengan terang di atasnya. Arum sudah muak dengan semua yang terjadi dengan hidupnya. Hampir seminggu ini ia selalu didatangi oleh sosok wanita yang dulu pernah menemuinya. Merasa bahwa ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Arum bergegas menuju Sendang. Yang disebutkan oleh sosok itu, perjalanan menuju Sendang benar-benar mengerikan. Tidak ada penerangan sama sekali. Jalan setapak yang dilalui Arum hanya sebatas tanah dengan kanan kiri masih berupa pepohonan yang lebat. Beberapa kali dia menolehkan pandangannya, takut jika dilihat warga desa. Sudah hampir setengah jam dia berjalan hingga terlihat ada sebuah sendang. Mata air itu tidak begitu besar tetapi jelas, membuat siapa saja yang melihatnya begitu ngeri. Bergidik sejenak, Arum ingin berjalan kembali ke rumahnya, tapi ingatan tentang hinaan dan cacian serta fitnah yang diterimanya membuat sakit hati kembali muncul. Dengan nekat, Arum berjalan ke arah sendang itu. Sepi, tidak ada siapapun yang terdengar, hanya suara saut-sautan serangga dan kodok yang memecahkan keheningan malam. Awalnya, dia merasa bahwa tidak mungkin ada orang di sini. Mungkin dia salah karena mempercayai sesuatu yang bisa saja itu hanyalah imajinasinya. Dok, terdengar suara lirih. Menoleh ke arah sumber suara, Arum melihat sosok wanita yang selalu hadir dalam mimpinya sedang duduk di atas batu. Begitu indah dan memukau. Di latar belakangi cahaya rembulan, sosok yang begitu cantik itu membuat Arum diam melongo melihatnya. Dok, kesini, ujar meminta Arum untuk mendekat. Bagai terhipnotis, tertatih, Arum mendekat ke arah wanita itu. Aku wes ngerti apa yang menjadi alasanmu. Kamu ingin menjadi cantik toh? Ucapnya saat Arum sudah berada di jangkauannya. "Nggih, Nyai," ucap Arum terbata. Kini sosok tersebut meminta Arum untuk duduk di bawahnya perlahan. Dia membelai rambut Arum. Kaget dengan perlakuan yang diterima Arum yang sedari tadi merasa bahwa ini hanya sebuah imajinasinya. Kini dia yakin bahwa sosok tersebut memang benar-benar nyata. Gampang, Duk. Kalau kamu ingin menjadi cantik seperti aku, banyak laki-laki yang akan suka sama kamu. Caranya gampang, ujar lembut dengan senyum yang menawan. "Pripun caranya, Nyai?" tanya Arum yang kini sudah dilanda hasrat untuk mendapatkan keinginannya. Masih tersenyum, sosok tersebut kini berdiri. "Kamu sudah benar-benar siap?" ujarnya. "Saya sudah tidak kuat lagi dengan semua ini, Nyai," ucap Arum yang merasa masih sakit hati dengan perlakuan yang diterimanya selama ini. "Bawakan aku darah perawan,
setiap malam Selasa Kliwon, katanya sambil menoleh ke arah Arum. Arum yang mendengar hal tersebut kaget. Ternyata dia sedang diminta untuk mencari tumbal agar dia bisa menjadi wanita yang cantik jelita. Perasaannya beradu antara ingin melanjutkan atau tidak. Kamu sudah siap, Dok? Harus mau dan tidak bisa dipatahkan lagi. Kalau tidak, maka dirimu sendiri yang harus jadi peliharaanku di sini. Lanjutnya, kaget bagi disambut petir. Arum merasa terjebak dengan tipu muslihat sosok yang ada di depannya. Sudah, sekarang kamu mandi di sendang ini, perintah sosok tersebut sekali lagi. Bagai terhipnotis, Arum melepaskan satu persatu kain yang melili tubuhnya dan menyisakan kain yang dijadikan sebagai kemban. Melangkah, ia mulai memasuki sendang tersebut. Dan sekarang, keinginanmu sudah terjadi, Nduk. Jangan lupa, malam Selasa Kliwon, bawakan darah perawan ke sini, ujarnya. Carane pripun, Nyai? Ujar Arum yang kini sudah beranjak dari dalam sendang tersebut. Gampang, carilah perawan. Aku berikan kamu ilmu agar kamu bisa menyirap orang lain. Berikan sisir ini, nanti orangnya bakal datang ke sini sendiri. Mengerti? Arum mengangguk dan mendekati sosok wanita itu, dan kini kepalanya kembali diusap-usap dan diberikan cara untuk menyirap orang lain. Adegan berubah lagi. Kini Bimo berada di sebuah pasar. Banyak sosok laki-laki yang memperhatikan wanita yang sedang berjalan di depan mereka. Wanita yang begitu cantik. Bima yang tidak tahu siapa sosok itu, namun seketika Bima paham ya bahwa itu adalah Arum. Jauh berbeda dengan apa yang Bima lihat sebelumnya. Sosoknya kini terlihat sangat cantik, kulitnya bersih, rambutnya disanggul rapi, namun tetap saja Bima bisa melihat ada kabut hitam yang menyelimuti tubuh Arum. Dek, mau kemana? Kesendirian? Tanya seorang pemuda yang berani mendekati Arum. Tersenyum, Arum tidak menjawab. Ia malah pergi meninggalkan pemuda tersebut. Dia berjalan melenggak-lenggokkan pantatnya, seolah sedang menggoda laki-laki yang ada di sana. Merasa senang mendapat perlakuan seperti itu, Arum kembali berjalan ke arah rumahnya. Aneh apa? Masa tiba-tiba bocah itu jadi cantik kayak gitu sih? Terdengar suara wanita yang masuk ke dalam telinga Arum. Tersenyum, ia kembali berjalan dan tidak menghiraukan perkataan yang barusan didengarnya. Tunggu saja, kata Arum sambil mengingat perlakuan yang selama ini ia terima. Ingatan yang muncul saat dirinya dihina dan difitnah sekali lagi membuat dendam yang muncul begitu kuat. Adegan berganti lagi. Malam sudah datang. Arum sedari tadi sudah bersiap-siap pergi meninggalkan rumahnya. Dia mati, suasana sudah sepi, yang berarti ibunya, Lastri, sudah tertidur. Mengingat pertama kali ibunya melihat kondisi Arum, dia tidak percaya. Tetapi dengan dalih bahwa Arum mendapatkan berkah berkat kesabarannya selama ini, lambat laun Lastri menerima itu semua. Dia yakin bahwa memang Tuhan sudah memberikan keajaiban untuk putri semata wayangnya. Berjalan menuju arah desa. Kali ini Arum mendekati sebuah rumah di mana ia selalu mendengar cacian dan hinaan dari si pemilik rumah, Buanti, wanita yang benar-benar dibencinya. Dengan penuh dendam, dia akan membalaskan apa yang sudah diperbuatnya selama ini. Beberapa saat dia melihat ke arah rumah itu, begitu sepi dan juga tentram, menyeringai. Dia menaruh sisir kayu di bawah kursi. Arum yakin sisir itu akan digunakan oleh si pemilik rumah. Adegan berganti lagi. Suasana desa begitu gaduh. Para warga sepertinya begitu panik. Terlihat beberapa orang mondar-mandir. Melihat itu, Arum segera menghampiri kerumunan tersebut. Pak, ada apa ya, Pak? Tanya Arum pada salah satu warga. Itu anaknya Buanti. Sejak kemarin dia seperti kesurupan, kulitnya busuk. Nah, pagi tadi katanya meninggal dunia, kata bapak tersebut.
Setelah kejadian itu, setiap bulan pada saat malam Selasa Kliwon selalu saja ada warga yang meninggal. Kecurigaan warga semakin menjadi manakala sosok Arum yang dulunya cacat dan buruk rupa tiba-tiba saja berubah menjadi seorang yang cantik jelita. Tidak sampai di situ, banyak sekali pemuda yang mulai tergila-gila dengan Arum hingga puncaknya warga merasa jengah. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah Arum. Tanpa ada penjelasan apapun, rumah tersebut langsung dibakar oleh warga yang buta karena amarah. Terlebih lagi oleh keluarga korban yang memang sedari dulu menaruh curiga kepada Arum. Melihat itu semua, Arum mencoba untuk melarikan diri bersama ibunya, tapi sayang dia bisa dikejar dan kembali dibawa ke arah rumah tinggalnya. Suasana riuh kembali terjadi. Arum kali ini sudah diikat. Ia dipukuli begitu keji oleh warga kampung yang memendam amarah. Tidak tahu bagaimana kabar tersiar Arum menjadi cantik karena persekutuannya dengan iblis. Arum kembali meratap, meminta tolong kepada Nyai yang memberikan kecantikan yang diberikan kepadanya. Namun sosok tersebut bahkan tidak menampakkan dirinya. Tubuh Arum sudah ditelanjangi. Kini ia berdiri memelas di depan rumahnya. Ibunya Lastri hanya bisa menangis melihat kondisi anaknya. Sumpahku, kalian semua yang sudah membuatku seperti ini akan menerima ganjarannya. Desa ini bakal mati. Ampu mayit, Teriak Arum mendengar itu. Warga bertambah geram. Segera tubuh Arum diguyur minyak tanah dan dibakar hidup-hidup di depan ibunya Lastri. Bima tersentak. Dia kembali membuka mata. Apa yang dilihatnya benar-benar membuat muak dan marah. Sosok Gendiswari sudah banyak menjerumuskan orang-orang, memanfaatkan penderitaan seseorang untuk mendapatkan ingon-ingon baginya. Bima berdiri. Kemarahannya begitu mempuncak. Hasrat ingin melenyapkan Gendiswari begitu kuat. Sosok Banaspati yang ternyata sedari tadi mengelilinginya tiba-tiba berhenti karena merasakan amarah dari Cempaka Kuning yang meluap. Begitu juga dengan Kromo Sengkono. Tiba-tiba saja dia membabi buta menyerang para penghuni alas Lalijiwo. Bima berjalan menuju ke arah Gendiswari. Tangannya terkepal dengan erat memegangi mata tombak Cempaka Kuning. Tidak ada satupun makhluk yang mendekat ke arah Bima. Mereka takut dengan aura Cempaka Kuning yang mengedarkan aura membunuh yang begitu kuat. Bima murka dengan apa yang tadi ia lihat. Emosi menggelayuti dirinya, membuatnya lupa dengan semua yang tengah terjadi. Yang ada di dalam hatinya hanya ingin menghancurkan, membakar, dan membuat jerah sosok Gendiswari. Dia berjalan dengan langkah yang mantap. Tubuhnya yang kecil seolah terlihat bagai seekor harimau yang mendekati mangsanya. Dia benar-benar kehilangan kesadaran. Gendiswari, teriak Bima lantang. Suaranya menggema memenuhi Sanggar Pati. Mengetahui itu bukan Bima, Pak Arif yang sedari tadi sedang berusaha mengumpulkan tenaga mencoba untuk berdiri. Ciloko, ucapnya saat melihat Bima dengan tatapan bengisnya menuju ke arah Gendiswari. aku tidur sebentar dan kamu aku minta untuk menjaga Sanggar Pati. Rusak, bentak Bima yang kini sudah berhadapan dengan Gendiswari. Wanita itu bersimpu di bawah Bima. Ketakutan menyelimuti Gendiswari. Kapan saja dirinya bisa dibakar oleh sosok yang berada di tubuh bocah Bima saat ini. Apunten Nyai, maaf. Ratap Gendiswari memohon ampun. Tidak ada rasa belas kasihan yang muncul. Yang ada di dalam diri Bima hanya ingin menghancurkan sosok yang ada di depannya. Tidurlah, ucapnya sambil mengangkat mata tombak yang sedari tadi dipegangnya. Melihat itu, Gendiswari hanya bisa pasrah. Bima, kendalikan dirimu. Ingat apa yang kukatakan, Mereka itu tergantung pada dirimu, ujar Pak Arif yang sudah tiba-tiba memegangi tangan Bima. Mengetahui hal tersebut, Bima menoleh dan menyeringai kepada Pak Arif. bocah ini sudah bukan menjadi urusanmu lagi, Ucap Bima dengan menampilkan seringai mengerikan. Ngapunten Nyai, ini tetap jadi urusan saya karena saya dan Bima datang ke sini untuk mengambil sukma dari Maya. Ucap Pak Arif sambil memperlihatkan kondisi Maya yang tengah berada di pendopo.
Terlebih Simba sudah berpesan kepada saya, jika saya harus menyelamatkan cucu perempuannya. Jika Kendiswari dibakar sekarang, maka Sukma Maya juga akan ikut terbakar. Lanjut Pak Arif. Mendengar hal itu, Bima menurunkan tangannya. Dia berbalik dan berjalan menuju ke arah pendopo. Dilihatnya, Maya memang masih terkulai, tubuhnya seolah sedang tertidur. Cahayu, Tangio, ucap Bima lirih sambil membelai rambut Maya. Terjadi pergerakan. Tubuh Maya bergerak dengan perlahan, sedangkan Bima tersadar dengan apa yang barusan dia lakukan. Dia tahu, dia melihat semua. Dia ingat emosinya tadi membuat dirinya lepas kendali. Mbak Maya, ucapnya sambil bersimpu di sebelah kursi rotan itu. Bima, Bima, tolongin Mbak Bim. Mbak mau pulang, Mbak takut di sini. Jerit Maya meraih tangan Bima. Mbak, setelah ini kita pulang ya, ucap Bima sambil masih menenangkan saudara sepupunya itu. Dirasa sudah kembali tenang, Bima kembali melihat ke arah tengah lapangan. Kendiswari masih duduk bersimpuh. Pak Arif yang berada di dekatnya menjaga agar sosok itu tidak kabur. Bim, sebaiknya kita bawa Maya ke tempat Simba, ujar Pak Arif saat sudah tiba di sisi Bima. Kenapa Pak? Kenapa kita tidak langsung pulang? Tanya Bima keheranan. Sukma Maya sudah terlalu lama di sini. Aku sendiri tidak tahu apakah akan berdampak pada raganya. Tetapi lebih baik kita ke gubuk Simba dulu. Dia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan, jawab Pak Arif. Lalu bagaimana dengan Kediswari Pak? Kalau dia dibiarkan seperti ini, bisa saja dia akan mencari mangsa lain untuk menjadi ingon-ingonnya, kata Bima sambil menatap ke arah Gendiswari. Dia tidak akan pernah percaya dengan muka penyesalannya. Dia ini takut sama Cempoko Kuning, Cah, kata Kromo Sengkono yang tiba-tiba sudah berada di sebelah mereka. Tidak bisa dipungkiri, saat ini dengan kejadian yang sudah Bima lihat, tidak bisa lagi dia merasa kaget dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Tapi bagaimana jika kejadian seperti ini terulang lagi, ucap Bima yang kalut. Banaspati, panggil Kromo Sengkono mendekat ke arah mereka. Banaspati kini berjalan seperti seorang anak kecil. Api di sekitar tubuhnya menghilang. Apa? Ucapnya saat sudah sampai di depan mereka. Jaganan Kendiswari, jangan sampai dia pergi dari sini, ujar Kromo Sengkono. Awalnya dia menolak, katanya tidak ada urusan dengannya mengenai sosok Kendiswari. Banaspati hanya menerima perintah dari Cempoko Kuning. Orang gelem gue, Cah, tidak nurut sama saya, ucap Bima lirih. Mereka semua terkesiap, terutama Banaspati yang tiba-tiba saja bersimpuh di depan Bima. Ngapunten Nyai, kulo siap jagani Kendiswari ting mriki. Yowes kono, lanjut Bima sambil tersenyum lembut. Mendengar itu, Banaspati kembali menjadi sosok bola api dan terbang mengitari Kendiswari yang masih duduk bersimpuh di lapangan depan pendopo. Nyai, ucap Arif. Bima yang mendengar itu tersenyum. Ini Bima Pak, tadi cuma pura-pura biar dia mau jagain Kendiswari. Ucapan terkekeh sendiri dengan apa yang ia lakukan barusan. Sialan kamu Bim, aku pikir kamu dirasuki sosok itu lagi. Energi kalian benar-benar sudah bercampur, kata Pak Arif. Sedangkan Kromo Sengkono yang mendengar hal itu justru tertawa melihat Bima yang dengan persis bisa menirukan sosok Cempaka Kuning. Rene, wes ditunggu Simba, ujar Kromo Sengkono. Bima dan Pak Arif mendekat ke arah Kromo Sengkono. Kali ini Pak Arif menggendong Maya. Kromo Sengkono memegangi pundak mereka sekali lagi. Sensasi yang tidak mengenakan terjadi. Bima merasa terhimpit oleh sesuatu yang menyesakan. Menghirup nafas dalam-dalam, Bima mencoba mengatur nafasnya. Dia tidak begitu suka perjalanan seperti ini. Ingin rasanya ia segera kembali ke dunia manusia. Terlihat Simba sudah berdiri di depan gubuk. Senyumnya mereka melihat mereka semua berjalan ke arahnya. Assalamualaikum, ucap Bima dan Pak Arif serentak. Waalaikumsalam. Piye, wes rampung, ujarnya dengan senyum yang mendamaikan. Sampun Mbah, tapi ucap Pak Arif yang segera dipotong oleh Simba. Wes, aku sudah tahu. Sini, istirahat dulu sebelum pulang, pintanya sambil menunjuk ambon yang ada di sebelahnya. Berjalan, mereka bertiga duduk di ambon tersebut, sedangkan Mbak Maya yang kembali tidak sadarkan diri ditidurkan di ambon di dalam gubuk. Beberapa saat mereka terdiam. Simba cuma punya ini,
Ayo diminum dulu biar enakan, ucapnya sambil menyodorkan kendi coklat dari tanah liat. Mereka bertiga meminum bergantian. Rasa dahaga membuat air di dalam kendi seketika habis tak bersisa. Energi mereka kembali pulih. Tampak luka-luka lebam yang ada di tubuh mereka juga lambat laun menghilang. Lah, iki air apa ya? Kok ajaib? Ucap Bima serentak. Mereka yang ada di sana tertawa. Setiap kali Bima menanyakan sesuatu yang di luar nalar, pasti selalu ditertawakan. Bim, kamu sudah melewati sesuatu yang di luar nalar. Apa perlu pertanyaan seperti itu? Ujar Pak Arif yang masih terkekeh sebal karena ditertawakan. Kini Bima memilih untuk diam. Pikirannya masih mengingat-ingat kejadian yang telah dilaluinya. Mamanya gimana, Pak? Tanya Bima kepada Pak Arif. Setelah sekian lama ada setitik keraguan yang muncul di wajahnya. Bima mengamati lekat-lekat wajah laki-laki parubaya yang ada di depannya saat ini. Dia terlihat kelelahan di setiap gurat wajahnya. Maya sudah terlalu lama di sini, Cah. Tidak mudah membalikan Sukma yang sudah terlanjur hidup di sini lama, ujar Simba. Terus pripun, Mbah? Bima sedikit kecewa. Bagaimana jika nanti Sukma Mbak Maya tidak bisa kembali ke tubuhnya? Perjalanan ini terasa percuma jika akhirnya Bima tidak bisa menolong sepupunya. Wes, gak usah khawatir. Semua ada caranya. Tidak mudah, tapi pasti ada solusinya, ujar Simba yang kini membelai kepala Bima dengan lembut. Dia tahu kekhawatiran yang menggayuti batin Bima memang tidak mudah, tapi sebagai manusia sepertinya selain berdoa, manusia juga harus berusaha. Aku salah. Aku pikir kamu itu belum siap membawa cempaka kuning, kata Simba yang saat melihat senjata mata tombak yang masih dipegangi oleh Bima. Mendengar itu, semua menoleh ke arah Simba yang kini tengah berdiri memunggungi mereka. Maaf, saya mau tanya, kok bisa Bima mengambil pusaka itu? Ujar Pak Arif penasaran. Kejadian Bima memanggil pusaka cempaka kuning benar-benar di luar dugaannya. Cempaka kuning adalah senjata yang luar biasa mematikan. Bagaimana bisa Bima mengambil pusaka itu sedangkan dirinya belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatannya? Takdir yang memilih. Aku sendiri juga tidak bisa menjawab. Semua sudah ketentuan Tuhan. Tapi aku lihat-lihat, jika seperti itu lebih baik sementara pusaka itu ditinggal di sini lebih dulu. Kalau memang sudah waktunya Bima siap, biar nanti datang sendiri ke tempat Bima. Jelas sih, Mbak. Bima yang mendengar hal itu kembali teringat kejadian yang sudah ia lalui saat di mana dirinya merasa benar-benar marah dengan Kediswari. Bima tahu apa yang ia lakukan, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya seolah ada sosok yang berperan menggerakkan badannya untuk melakukan sesuatu. Aku sudah pesan padamu, Toref. Ajari cucuku biar bisa menolong orang. Tapi kamu malah nekat bawa dia ke sini, kata Simba sambil menatap Arif tajam. Ngapunten, Mbah. Ini salah saya, ucap sambil menundukkan kepala. Sudah, yang sudah kejadiannya sudah. Semua itu untuk pembelajaran. Dan sekarang kalian masih punya pekerjaan untuk membuat Sukma cucuku kembali seperti dulu lagi, kata Simba. Caranya pripun, Mbah? Tanya Bima. Tetapi sebelum mendengar jawaban Simba, seketika pandangannya memburam. Dirinya merasa ditarik ke belakang, tersentak. Bima kembali ke dalam tubuhnya mengerjap. Bima sudah berada di ruang keluarga rumah budenya. Memejamkan mata, ia masih mencoba beradaptasi. Beberapa saat lalu dirinya masih duduk di gubuk di tengah hutan belantara. Tetapi tiba-tiba saja dia sudah berada di rumah budenya lagi. Tubuhnya terasa pegal terlebih di bagian punggung dan dada. Merasa kelelahan, Bima merebahkan dirinya terlentang. Melihat hal itu, Sekar ibunda Bima berlari ingin memeluk anaknya. Tetapi Pak Arif yang sudah berdiri segera mencegah.
Saat ini, energi yang berada di tubuh Bima masih belum stabil dan itu bisa berpengaruh pada diri Sekar. Parif meminta mereka segera menyiapkan bunga macan kera untuk digunakan mandi Bima dan juga dirinya agar bisa menetralisir energi negatif yang masih menempel di tubuh mereka berdua. Segeralah, Sekar dan Banyu berlari menuju ke arah dapur dan menyiapkan apa yang Arif minta. Suasana di ruang tamu itu masih mencekam. Dilihat, beberapa sosok masih mondar-mandir mengamati mereka dengan sisa tenaga yang dimiliki. Arif kembali duduk bersila. Ia merapalkan doa. Angin dingin berembus perlahan. Sosok-sosok yang sedari tadi mengganggu mereka mulai menghilang. Sedangkan Bima, ia masih tiduran dan merebahkan badannya. Astaga, kenapa rasanya capek sekali? Batin Bima sambil menatap ke arah langit-langit ruang keluarga tersebut. Tersentak, dia teringat dengan kondisi Mbak Maya. Ia segera bangkit memastikan apakah sepupunya itu sudah bangun. Tapi duganya salah. Maya masih tertidur lelap walau asap hitam yang menyelimutinya sudah semakin memudar. Bagaimana Arif? Tanya Pade ketika Arif sudah selesai bersilat dan duduk menyandarkan tangannya. Setelah aku dan Bima bersih-bersih, akan aku jelaskan semuanya. Ujarnya singkat sambil merebahkan diri dan menutup matanya. Melihat itu, Bima hanya tersenyum. Ya, perjalanan yang ia lakukan benar-benar membuatnya semakin yakin akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekar kembali dari dapur, semua sudah disiapkan. Bima dan Pak Arif bergantian memakai kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun sebelum itu, bunga macan kera yang sudah disediakan di atas tampan dibacakan doa terlebih dahulu oleh Pak Arif. Segera setelah ritual pembersihan diri selesai, mereka semua kecuali Bude berkumpul di taman belakang rumah. Kopi panas terlihat mengepul dari gelas cangkir di depan mereka. Kecuali Bima, ia minta untuk dibuatkan segelas besar susu coklat panas kesukaannya. Rokok sudah terselip di kedua jarinya. Tidak ada rasa sungkan lagi di dalam diri Bima saat merokok di depan kedua orang tuanya. Gimana Arif? Sekali lagi, Pade bertanya kepada Arif. Sejenak, Arif diam dan menghisap rokok dalam-dalam. Masih ada yang perlu aku dan Bima lakukan. Dan sekarang aku juga butuh bantuan dari kalian semua, ucapnya. Maksudnya, apa semua ini belum berakhir? Tanya Banyu yang mulai khawatir lagi seketika dia melihat anak semata wayangnya. Sedari tadi malam, ia begitu panik saat Bima tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Hampir saja dia nekat ingin membangunkan Bima. Saat ini, Sukma Maya memang sudah berada di tubuhnya, tapi dia sudah terlalu lama berada di dimensi astral. Jelas Pak Arif. Lalu bagaimana? Lanjut Pade yang kini mulai kembali resah. Apakah bisa kalian membawa dokter ke sini? Ya setidaknya memberikan asupan nutrisi untuk Maya, ujar Pak Arif tidak menjawab pertanyaan Pade. Meskipun Sukma Maya sudah kembali, tapi kesadarannya belum pulih, sedangkan raganya juga memerlukan nutrisi untuk bisa terus bertahan hidup. Bisa, akan aku lakukan, tegas Pade yang akan berusaha apapun untuk memastikan keselamatan putrinya. Tanpa meminta penjelasan dari Arif, dia tahu kalau itu dimaksudkan agar raga putrinya tetap bisa bertahan dengan adanya nutrisi yang masuk. Setelah ini beristirahatlah. Aku dan Bima membutuhkan banyak tenaga untuk memulihkan diri. Bima sudah mengalami kejadian yang luar biasa malam ini. Dia benar-benar hebat, ujar Pak Arif sambil tersenyum bangga. Memang benar, tanpa ia duga Bima adalah orang yang benar-benar istimewa. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bima, dan di sini bagaimana Bima semakin piawai dalam asik ya, piawai dalam apa namanya, mengendalikan kekuatannya atau kemampuan yang dia miliki. Dia justru bisa bertarung di alas lalu jiwa menghadapi sosok-sosok di sana, dan bagaimana akhirnya pada akhirnya sukmanya Mbak Maya bisa ditarik kembali atau dibawa kembali ke dalam raganya. Keren banget. Tapi di sini belum selesai. Ternyata menurut Pak Arif, sukma dari Mbak Maya ini yang masih harus apa ya, dinetralisir karena masih kayak apa sih namanya, dia baru pindah dari alam lama ya, di alam alas lali jiwa dan disiapkan untuk Sanggar Pati. Jadi belum selesai ini semua teman-teman, dan buat besok jangan sampai ketinggalan.
karena buat besok ada keterangannya di sana. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa, atas izinnya kami untuk membawakan kisah ini, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.